Halo, selamat siang anak ibu. Hari ini kita kembali bertemu untuk melakukan kegiatan pembelajaran tematik. Namun sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tematik 4B, subtema kedua, pembelajaran ke-6. Nah, coba perhatikan, setiap hari kita menggunakan atau memakai energi, dan pada umumnya energi yang kita gunakan setiap hari itu kebanyakan energi tidak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, timah. Nah, itu contoh dari energi yang tidak terbarukan ya. Nah, bagaimana cara kita supaya energi ini tidak habis? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yaitu dengan cara menghemat energi. Baik, kemudian coba kamu perhatikan ada gambar pada halaman 73. Setelah kamu perhatikan gambar itu, apakah manfaat dari perilaku gambar di atas sudah menunjukkan hemat energi? Nah, coba berikan nanti jawabanmu ya. Nah, kemudian dalam melakukan perilaku hemat energi, kita juga harus berupaya melestarikan lingkungan. Ya. Kan dalam melakukan energi kita harus melestarikannya. Bagaimana caranya? Contoh, ketika kita ke sekolah naik kendaraan, padahal sekolahnya dekat. Nah, itu tidak perlu dilakukan karena itu sudah pemborosan. Pemborosan apa? Dari minyak dari kendaraan itu sudah melakukan polusi udara. Kemudian minyak itu kan sudah terbuang dengan percuma. Sebenarnya kita bisa saja jalan kaki ke sekolah karena jarak tempuh dari sekolah ke rumah dekat. Nah, kalau kita menggunakan kendaraan itu sudah melakukan pemborosan. Nah, kalau kita tidak melakukan hemat energi, maka kita juga sudah tidak menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini kita lihat perilaku hemat energi harus kita lakukan supaya kita dapat melestarikan lingkungan. Kenapa? Karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi tadi yang digunakan sebagai pembangkit listrik dapat menimbulkan akibat yang tidak ramah lingkungan. Seperti apa? Pencemaran udara. Pencemaran udaranya seperti apa? Asap kendaraan. Ya kan? Nah, jadi pencemaran udara itu rusak akibat perbuatan kita sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya pencemaran lingkungan tidak terjadi? Nah, kita harus melestarikannya. Bagaimana cara melestarikannya? Kita hemat pemakaian energi. Caranya, yang pertama,
Kita tidak menggunakan kendaraan yang menggunakan mesin dengan waktu jarak tempuh yang dekat. Kemudian hemat energi yang lain, mematikan lampu pada siang hari, mematikan televisi apabila tidak ditonton, mematikan kipas angin apabila tidak dipakai. Nah, kemudian salah satu yang dapat kita lakukan untuk ramah lingkungan yaitu melakukan jam bumi. Ini maksudnya melakukan jam bumi yaitu mematikan 1 jam alat elektronik atau yang menggunakan energi listrik selama 1 jam. Ya, kalau ini sudah kita lakukan setiap hari di dalam rumah kita matikan 1 jam benda-benda yang menggunakan energi listrik, berarti kita sudah menjalankan atau sudah melestarikan lingkungan, sudah membuat hemat energi. Nah, seperti di negara-negara maju, ini sudah banyak dilakukan. Mereka memadamkan energi listrik selama 1 jam. Nah, coba nanti bisa kamu baca pada bacaan tematik halaman 74. Di situ ada bacaan jam bumi, terdapat 3 paragraf. Nah, coba dalam 3 paragraf coba temukan mana itu gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Ya, setelah kamu tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kamu buat karangan tentang bagaimana cara menghemat energi. Dan setelah itu, sebelum kamu membuat karangan, kamu buat dulu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari karangan narasimu itu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pelajaran PPKN. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana membuat poster tentang hemat energi. Nah, poster ini yaitu gunanya yang isinya mengajak orang yang ada di sekeliling kita supaya menghemat energi. Kemudian dalam membuat poster, bahasa yang kita gunakan juga harus sederhana, sopan, dan tidak usah panjang-panjang ya, simple aja. Nah, setelah kita membuat poster, kita sudah buat poster dan kita buat hiasannya, kalimatnya yang menarik, lalu kita ajak teman untuk melakukan kampanye dengan menggunakan poster hemat energi tadi. Nah, dalam isi poster tentang hemat energi, kamu buat juga kalimat ajakannya agar mencuci tangan sebelum mencuci tangan menggunakan air yang secukupnya. Kemudian mematikan televisi apabila tidak ditonton. Kemudian mematikan lampu pada siang hari. Nah, kata-katanya harus menarik supaya orang yang melihat bisa mengikuti apa isi dari postermu. Nah, setelah selesai kamu buat poster, setelah selesai kamu kampanye, coba kamu jumpai lagi teman-temanmu, jumpai lagi gurumu, bagaimana pentingnya menghemat energi, dan tanya kembali pendapat dari teman-temanmu, tanya kembali pendapat dari guru, apakah isi kampanye yang kamu buat itu
sudah sesuai dengan perilaku hemat energi. Ya. Nah, ingat, isi poster harus sederhana, menarik, agar orang yang membacanya senang dan mau melakukan ajakan dari isi postermu tadi. Baik, setelah kamu melakukan survei dan kamu buat kesimpulan dari isi kampanyemu tadi, apa pendapatmu tentang pentingkah atau tidak dalam melakukan kampanye hemat energi? Nah, itu bisa kamu buat di kolom bacaan halaman 76. Ya. Baik. Nah, untuk tugas kamu di rumah, untuk tugas bahasa Indonesia, kamu kerjakan dari halaman 77 nomor 2. Dan untuk tugas PPKN, kamu kerjakan dari halaman 77 nomor 1A sampai D. Nah, itulah tugas yang harus kamu kerjakan. Jangan lupa tulis soal dan jawabannya. Jangan hanya jawabannya saja kamu tulis, atau jangan hanya soalnya saja kamu tulis. Harus lengkap soal dan jawaban. Kemudian tulisan harus rapi, gunakan huruf kapital pada setiap permulaan kalimat dan gunakan tanda baca yang tepat. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Kamu harus lebih tekun dan giat belajar. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa sebagai doa penutup. Doa mulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat belajar. Bye-bye.